Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wahai ghulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang kita bahas sampai kepada pembahasan hadis ke-30. Hadis yang ke-30 dari sahabat Abu Tha'labah radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis yang ke-30 ini memang ada di antara ahli ilmu yang menilai bahwa hadis ini lemah, hadis tidak sahih, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kita lihat kepada isi dari hadis yang mulia ini dengan tambahan atau dengan riwayat lain yang semakna dengan hadis yang ke-30 ini. Kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-30 ini dan kita akan mendengarkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fathul Qawi. Al-Hadits Thalathun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuh. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan
kewajiban-kewajiban dalam agama ini, maka jangan kalian sia-siakan. Dan Allah telah memberikan batasan dalam agama ini, jangan kalian lampaui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal-hal yang telah diharamkan dalam agama ini. Jangan kalian melanggarnya. Jangan kalian melakukan larangan tersebut atau apa yang diharamkan itu. Dan Allah telah mendiamkan hal-hal yang Allah diamkan dalam agama ini sebagai rahmat untuk kalian. Dan Allah tidaklah lupa, maka jangan kalian mencari-cari apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis yang hasan, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Kita dengarkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis yang mulia ini terlebih dahulu dari sisi periwayatannya. Dikatakan al-haditsu hasanahun Nawawi wa min qablihi Abu Bakar bin As-Sam'ani kama qala Ibnu Rajabin wa fi sanadihi inqita' lakin dzakara Ibnu Rajabin ma yashhadu li ma'na. Artinya hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi dan juga yang sebelum beliau yaitu Abu Bakar bin As-Sam'ani sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Dan di dalam sanad hadis ini ada inqita', yaitu terputus. Ya. Namun telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dari riwayat yang menjadi syahid atau yang menguatkan secara maknanya. Faqala, seraya Al-Imam Ibnu Rajab ini berkata, وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا. Dan telah diriwayatkan makna hadis ini secara marfu'. Dikatakan secara marfu', yakni terangkat kepada Nabi SAW min wujuhin ukhar, dari beberapa sisi. Kharrajahul Bazzar fi Musnadih, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnad. Wal Hakim min hadis Abi Darda, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadis Abu Darda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, ma ahallallahu fi kitabih fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afwun, faqbalu minallahi afiyatah, fa inna allaha lam yakun liyansa syai'an. Nah, ini hadis secara makna untuk yakni menambah dari hadis yang sebelumnya kita baca tadi, dari hadis Abu Tha'labah, ya. Nah, ini hadis ini yang dipakai oleh para ahli ilmu yang maknanya tentunya senada dengan hadis Abu Tha'labah, yang artinya apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya maka ia adalah halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia adalah haram, dan apa yang didiamkan oleh Allah maka itu adalah yakni hal yang dimaafkan oleh Allah, maka terimalah dari Allah yakni pemaafannya itu. Karena sungguhnya Allah tidaklah lupa tentang segala sesuatu. Kemudian beliau membaca ayat yang mulia, wa ma kana rabbuka nasiyya, dan tidaklah Rabbmu lupa, dalam surat Maryam ayat 64. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan tentang riwayat ini sahihul isnad, yakni sanadnya sahih. Wa qala al-Bazzar isnaduhu salih, yakni sanadnya ini adalah salih, yakni baik. Inilah berkaitan dengan yakni isi dari hadis yang mulia ini yang dipandang oleh para ahli ilmu yang tadi telah disebutkan sebagai riwayat yang sanadnya itu baik atau bisa dipertanggungjawabkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hadis
Abu Tha'labah, hadis yang ke-30, di mana dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa hal penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama kita ini. Yang pertama tentang kewajiban-kewajiban agama yang tentunya telah Allah wajibkan atas umat ini. Kemudian yang kedua tentang batas-batas agama yang mulia ini. Jadi agama yang mulia ini memiliki hudud, memiliki batas-batasnya. Kemudian yang ketiga, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal-hal yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tentunya ada hal-hal yang didiamkan oleh agama ini sehingga umat ini tidak boleh mencari-cari apa yang ada di dalamnya. Inilah berkaitan dengan 4 hal yang keseluruhannya mencakup agama Islam. Yang keseluruhannya sekali lagi mencakup agama yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala dalam kitabnya ini, qala al-Hafiz Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, fa haditsu Abi Tha'labah qussima fihi ahkamullahi arba'ata aqsamin. Pada hadis Abu Tha'labah ini terbagi berkaitan dengan hukum agama menjadi 4 bagian. Yang pertama faraid, yakni yang wajib-wajib, ya, yang wajib-wajib. Kemudian yang kedua wa maharim, yang haram-haram. Ya, segala sesuatu yang haram menurut agama ini. Wa hudud, dan ini yang ketiga, batas-batas agama. Kemudian yang keempat, wa maskutun anhu, yakni hal-hal yang didiamkan oleh agama ini. Inilah 4 yang menjadi pembicaraan kita dalam hadis Abu Tha'labah, yaitu sekali lagi yang pertama, faraid, hal-hal yang memang diwajibkan oleh agama ini. Ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua adalah haram, yakni hal-hal yang memang telah diharamkan oleh agama ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah hudud, berkaitan dengan batas-batas, ya, agama. Kemudian yang keempat adalah al-maskut, yakni yang didiamkan oleh agama ini. Kemudian dikatakan pula di sini, kembali kita dengarkan, wa dzalika yajma'u ahkamad-din kullaha. Dengan demikian terkumpullah seluruh hukum-hukum agama. Terkumpul seluruh hukum-hukum agama. Qala Abu Bakar bin As-Sam'ani, berkata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullahu taala, hadzal haditsu aslun kabirun min usulid din. Hadis ini merupakan pokok yang besar dari pokok-pokok agama Islam. Qal, dan dikatakan di sini, wa hukiya an ba'dihim, bahwa telah diceritakan oleh sebahagian dari ulama, ya, ini annahu qal laisa fi ahadithi Rasulullah sallallahu hadithun wahid ajma' bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadithi Abi Tha'labah. Dikatakan di sini bahwa tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam satu hadis terkumpul, ya, terkumpul yakni pokok-pokok ilmu agama dan cabang-cabangnya, melainkan hadis Abu Tha'labah. Jadi dikatakan bahwa tidak ada hadis-hadis Nabi yang mencakup, ya, segala sesuatunya kecuali hadis Abu Tha'labah, yakni berkaitan dengan kewajiban-kewajiban, berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan misalnya, berkaitan pula dengan batas-batas agama ini, berkaitan pula juga dengan, yakni hal-hal yang memang didiamkan oleh agama ini. Maka ini, ya, semuanya ini hanya ada pada hadis Abu Tha'labah. Qal,
Kemudian dikatakan wa hukiya an Wathilah al-Muzani, yaitu diceritakan di sini dari Wathilah al-Muzani annahu qala, bahwa ia berkata, jama'a Rasulullah SAW ad-din fi arba'i kalimatin, bahwa Rasulullah SAW telah mengumpulkan urusan agama ini dalam 4 kata. Ya. Thumma dzakara hadits Abi Tha'labah. Kemudian disebutkan hadis Abu Tha'labah. Yani 4 hal tadi adalah yang tadi telah disebutkan, faraid, yakni kewajiban-kewajiban agama, kemudian maharib, hal-hal yang diharamkan oleh agama, kemudian pula hudud, batas-batas ya agama ini, dan al-maskut an, yakni hal-hal yang memang didiamkan oleh agama yang mulia ini. Qala Ibnu Sam'ani, berkata Ibnu Sam'ani, faman amila bihadzal hadis faqad haza thawab. Barang siapa mengamalkan isi dari hadis yang mulia ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Ia akan mendapatkan pahala. Wa aminal iqab, dan akan terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lianna man addal faraid, karena barang siapa telah menunaikan kewajiban-kewajiban agama, wajtanabal maharim, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, wa waqafa indal hudud, dan berdiri pada batas-batas agama, yakni tidak melampaui batas-batas tersebut, wa tarakal bahtha amma ghaba an, dan meninggalkan pembicaraan dari apa yang memang dirahasiakan oleh agama ini. Ya, dirahasiakan oleh agama ini, faqad istawfa aqsamal fadl, maka sungguh ia telah mendapatkan yakni macam-macam keutamaan yang besar dalam agama ini. Wa awfa huquqad din, dan telah menunaikan hak-hak agama. Lianna syara'i'a la takhruj an hadhil anwa' al-madhkurah fi hadzal hadis, intaha. Dikarenakan syariat agama Islam yang mulia ini tidak akan keluar dari 4 poin yang tadi telah dijelaskan, yang terdapat dalam hadis Abu Tha'labah ini. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan yang sangat besar, isi dan kandungan dari hadis Abu Tha'labah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama, kemudian berkaitan pula dengan hal-hal yang telah diharamkan oleh agama ini, lalu batas-batas agama ini, ya, lalu juga al-maskut an, hal-hal yang didiamkan oleh agama dan tidak berdalam-dalam tentangnya. Apabila ini semua dipraktekkan oleh setiap muslim, maka ia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Mendapatkan keutamaan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pembahasan atau isi dari hadis yang mulia ini. Hadis Abu Tha'labah ini, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Dikatakan tadi dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban agama, maka jangan yakni disia-siakan, jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Ai aujaba asya wa ja'ala fardaha hatman laziman kas-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji, fayajibu ala kulli muslimin al-ityan biha kama amara Allah duna tarkin laha au husuli ikhlalin fi fi'liha, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan perkara-perkara yang wajib, dan tentu kewajiban tersebut harus dikerjakan, seperti salat 5 waktu, seperti zakat, siyam Ramadan, pergi haji, ya tentunya bagi yang mampu, maka wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditinggalkan atau yakni sengaja atau mengerjakan atau kekurangan-kekurangan dalam pengerjaannya, begitu ya. Yakni kekurangan-kekurangan dalam pengerjaannya, maka ini sekali lagi ya sebisa mungkin tentunya
seorang muslim bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agama, tidak ditinggalkan, dan tidak pula dikatakan bolong-bolong dalam pengerjaannya, atau ada hal-hal yang memang yakni menjadi kekurangan ya dari pengerjaan ibadah yang wajib tadi. Nah, inilah berkaitan dengan yakni keterangan di sini dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, bahwa sekali lagi dalam hadis yang mulia ini ditegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal-hal yang bersifat wajib, yakni ibadah A, B, C, D dan seterusnya yang memang wajib hukumnya, maka jangan ditinggalkan atau jangan disia-siakan ya dalam pengerjaannya. Nah, di sini tentunya bisa kita lihat ya pengerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sekali lagi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dikerjakan dengan contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang muslim mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan juga ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentu apa yang dikerjakannya ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban agama dengan baik. Mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, dan tentunya mereka kerjakan semuanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat mengerjakannya sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat keterangan yang berikutnya dari hadis Abu Tha'labah tadi, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batas dari batas-batas agama ini, maka jangan dilampaui. Ya, jangan dilampaui. Ai syara'a umuran hiya wajibah au mustahabbah au mubahah fala yatajawaz tilkal hudud ila ghairiha. Yaitu bahwa agama ini telah mensyariatkan perkara-perkara agama, tentunya ada yang wajib, ada yang sunnat, ada yang mubah, maka tidak boleh seorang muslim untuk melewati batas-batas yang telah ditentukan itu semua kepada yang lainnya. Ya, kepada yang lainnya. Fayaqa' fi amrin haramin, maka dia nanti akan jatuh kepada hal yang haram atau hal yang diharamkan oleh agama ini. Wa dzalika kal mawarith. Nah, ini diberikan contoh oleh Syekh di sini hafizahullah taala, seperti warisan atau ilmu waris allati bayyanaha Allahu azza wa jalla fi kitabih, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan detail yakni pembagian harta waris dalam Al-Qur'an Al-Karim. Fala yajuzu li ahadin ayata'addaha wa ayyatiya biqismatin tukhalifuha. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk melampaui batas dari apa yang telah Allah tentukan. Ya, tentunya ya Allahu Rabbul Alamin yang mencipta manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat-syariat agama, di antaranya berkaitan dengan pembagian harta waris. Tentu Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang pembagian semuanya itu secara detail, pembagian ya untuk anak berapa, untuk istri berapa misalnya, untuk ya ini untuk itu, untuk si fulan dan si fulan berapa. Itu semua telah dijelaskan oleh Rabbul Alamin dalam Al-Quran Al-Karim. Maka yang seperti ini tidak boleh dilampaui. Ya, tidak boleh dilanggar atau dilampaui begitu.
Kemudian juga tidak boleh yakni dengan pembagian yang menyelisihi syariat agama yang mulia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagian si A berapa, si B berapa dan seterusnya, maka itu tidak boleh salahi dalam pembagiannya. Wa ta'ti al-hudud muradan biha ma harramallah, dan terkadang makna hudud bisa bermakna apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul wajib 'alal muslim alla yaqrabaha. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak mendekati apa yang telah Allah haramkan tersebut. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batas-batas agama Allah, maka janganlah kalian mendekatnya. Atau itulah apa yang dilarang oleh agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatkannya atau mendekatkan kepada hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah berkaitan dengan pelajaran berharga yang kedua dari hadis Abu Tha'labah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan syariat ini, syariat itu dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh kita untuk melampauinya. Kemudian yang ketiga sekarang dari hadis Abu Tha'labah dikatakan wa harrama asya fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan segala sesuatu, maka jangan kalian melanggarnya. Jangan dikerjakan larangan tersebut. Ai annama harramahu Allah la yajuzu lil muslimina ay yaqa'u fih bal yata'ayyan 'alaihim tarkuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Artinya, apa yang telah Allah haramkan, maka tidak boleh bagi muslim untuk jatuh kepadanya. Bahkan bagi individu muslim wajib meninggalkannya. Wajib meninggalkan apa yang telah dilarang oleh agama ini atau yang telah diharamkan oleh agama yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Ya, jauhilah oleh kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang masalah yang ketiga, yakni pelajaran berharga yang ketiga berkaitan dengan apa-apa yang telah dilarang oleh agama, yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang keempat yang terakhir, kita dengarkan di sini wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha, kata Nabi. Dan agama ini atau Allah telah mendiamkan segala sesuatu yang memang didiamkan oleh Allah sebagai rahmat untuk kalian. Allah tidaklah lupa, maka janganlah kalian mencari-cari, mencari-cari celah di dalamnya. Yakni dikatakan di sini, ai hunaka umurun lam ya'tin nas 'alaiha fil kitabi was sunnah. Yakni ada hal-hal yang memang tidak ada dalil yang menjelaskannya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Fala yushtaghalu fil bahthi anha wa su'al anha. Maka jangan kita sibuk di dalamnya, mencari-cari, bertanya-tanya tentangnya, karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan. Tidak ada dalil yang menerangkannya. Wa dzalika mithlu su'ali 'anil haji fi kulli 'amin alladhi ankarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah seperti seorang sahabat di masa Nabi yang bertanya kepada Nabi, apakah kewajiban haji itu ada pada tiap tahunnya? Dan ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW, diingkari oleh Nabi yang mulia. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika sahabat ini bertanya kepada Nabi,
atau sebelumnya Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Tentu bagi mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Maka berdirilah salah seorang sahabat dan bertanya kepada Nabi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kewajibannya setiap tahunnya wahai Rasul? Sakat. Maka Nabi pun terdiam, tidak mau menjawab. Sengaja Nabi tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian sahabat ini kembali lagi bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kewajibannya setiap tahun wahai Rasul? Fasakat. Maka Nabi pun terdiam, tidak mau menjawabnya. Lalu sahabat ini bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kewajibannya setiap tahunnya wahai Rasulullah? Nabi pun tidak menjawabnya, dan akhirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sambil memberikan jawaban tentunya kepada as-sa'il, sahabat yang bertanya tadi, "Dzaruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Tinggalkanlah diriku apa yang aku diamkan untuk kalian. Ini apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Karena sungguhnya umat sebelum kalian mereka binasa karena sebab mereka banyak bertanya kepada nabinya dan menyelisihi nabinya itu. Yakni pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak patut ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bagus untuk ditanyakan. Seperti tadi misalnya, ini kan wahyu masih turun kepada Nabi. Wahyu masih turun kepada Nabi SAW. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, apakah kewajiban haji setiap tahunnya wahai Rasul? Maka kalaulah Nabi menjawab, na'am, iya, setiap tahunnya, la wajabat wala mastata'tum, maka akan menjadi wajib dan tidak akan dapat dikerjakan. Tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena jelas ini merupakan ibadah yang berat, termasuk ibadah yang berat dan tidak semua orang dapat menunaikannya pula. Jadi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu didiamkan oleh agama, maka kita tidak perlu mencari-carinya, membahasnya, atau lebih dalam lagi dan seterusnya, maka tidak dibenarkan yang seperti itu, ataupun bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya adalah memberatkan. Maka inilah yang perlu kita hindari. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dikatakan sini wa kasu'ali an tahrimi syai'in lam yuharram, atau juga seperti pertanyaan tentang pengharaman sesuatu yang memang belum diharamkan atau tidak diharamkan. Jadi ada suatu misalnya tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya misalnya, lalu pertanyaannya seperti mendesak, apakah ini haram, apakah ini haram, begitu ya. Artinya bahwa ini tidak dibenarkan seorang bertanya yang tentunya akan menyulitkan dirinya sendiri. Fatarattab alaihi tahrim bisabab su'al. Lalu akan menjadi haram dengan sebab pertanyaan tadi. Kama thabata bayan khuturatihi fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da zamanih sallallahu alaihi wasallam la tus'alul as'ilatu allati fiha tanattu wa takalluf, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang bahayanya segala sesuatu yang memang didiamkan oleh agama lalu kita bertanya-tanya lebih dalam, mencari-cari, membahasnya lebih dalam, begitu yakni apakah di zaman Nabi SAW ataukah setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah bertanya dengan pertanyaan yang membebankan. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang takalluf, yakni yang sangat membebani diri, membebani orang lain dan seterusnya. Maka ini tidak boleh, tidak dibenarkan bertanya yang sifatnya seperti ini.
Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bisa kita lihat berkaitan dengan hal ini juga, contohnya dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Baqarah, di mana Nabi Musa alaihissalam di zamannya dahulu memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, Baqarah. Seandainya Bani Israel mematuhi perintah nabinya itu, yakni mereka menyembelih sapi betina, yakni sapi betina apa saja yang mereka dapati di masa itu, maka itu sudah benar, itu sudah cukup, dan tidak perlu lagi mereka bertanya dan bertanya. Namun apa yang terjadi? Bani Israel bertanya dan bertanya kepada Nabi Musa, yang memang pertanyaan mereka itu membuat mereka akhirnya sulit untuk mempraktekannya, sulit untuk membuktikannya, menjalaninya. Yani mereka bertanya kepada Nabi Musa, sapi betina yang bagaimana? Ya kan? Kemudian sudah dijelaskan lagi, bertanya lagi, sapi betina yang warnanya apa? Kan begitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri ya yang bertanya. Jadi tidak patut atau tidak bagus ketika seorang bertanya dengan pertanyaan yang sifatnya membebani dirinya sendiri. Ya, membebani dirinya sendiri. Ini mirip-mirip kalau kita analogikan misalnya berkaitan dengan orang yang bernazar. Ya, ini mirip-mirip kita katakan, saya katakan seperti orang yang bernazar, karena pada dasarnya orang yang bernazar itu membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, nazar itu adalah ya seseorang membebani dirinya, lihat, seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini bisa kita simpulkan dari keterangan para ulama tentang nazar itu sendiri yang terbaik. Ingat, yang terbaik dalam kehidupan kita tidak bernazar. Ya, tidak bernazar itulah yang terbaik. Namun jika seorang telah terlanjur bernazar dan nazarnya memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib memenuhi nazarnya tersebut. Jadi sekali lagi, ini mirip ya, kita analogikan seperti orang yang bernazar, itu artinya orang itu tengah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita simpulkan ya, dalam kehidupan kita di dunia ini yang terbaik adalah tidak bernazar. Jika ingin berbuat kebaikan, silakan berbuat kebaikan. Silakan berbuat kebaikan. Jangan dinazarkan. Ya, kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW telah menegaskan dalam hadis yang mulia, la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwa nazar tidaklah mendatangkan kebaikan. Nazar keluar dari orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil contoh, ini agak keluar sedikit dari pembahasan kita dari hadis Abu Tha'labah, yaitu ketika seorang dalam hidupnya tidak pernah berinfak bersedekah. Kemudian dia sakit. Tiba-tiba keluar nazar, jika saya sembuh, saya akan bersedekah. Nah, iya kalau sembuh. Kalau tidak bagaimana? Maka tidak pernah dia bersedekah. Maka sekali lagi, Nabi As-Sadiqul Masduq, orang yang benar lagi dibenarkan, mengatakan tadi kepada kita semua, la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwa yang namanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan nazar itu datang dari orang yang pelit, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada pembahasan ya di sore hari ini tentang hadis Abu Tha'labah tadi. Maka sekali lagi ditanyakan, la tus'alul as'ilatul lati fiha tanattu' wa takalluf. Jangan bertanya
dengan pertanyaan yang memang membebani diri kita. Wal makna, dan maknanya adalah sakata an asya falam yafridha walam yujibha walam yuharrimha fala yus'alu anha. Jadi ketika agama ini mendiamkan segala sesuatu, yakni tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan misalnya, maka jangan kita bertanya tentangnya. Jangan lagi kita bertanya tentang hal tersebut. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini, nanti bisa dilihat oleh para jamaah, ya, artinya juga dari surat Al-Maidah, ayat 101 dan 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Nah, ini ayat yang menegaskan hal tadi berkaitan dengan, ya, yakni kaum terdahulu yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, di mana mereka yakni bertanya tentang suatu yang dibiarkan oleh agama atau berdalam-dalam tentangnya, sehingga mereka sendiri pada dasarnya yakni sengsara. Mereka sengsara, ya, mereka tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkataan Ibnu Rajab yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini, hafizahullah taala. Qala Ibnu Rajabin, berkata Imam Ibnu Rajab, wa ammal maskutu an fahuwa ma lam yuzkar hukmuhu bitahlilin wala ijabin wala tahrimin fayakunu ma'fuwan an la haraja ala fa'ilih wa ala hadha dallat hadhil ahadith al-madhkurah huna ka hadithi Abi Tha'labah wa ghairihi. Beliau mengatakan rahimahullah, adapun hal-hal yang didiamkan oleh agama ini, yakni yang tidak disebutkan tentang hukumnya apa, ya, apakah halal, apakah wajib, apakah haram, bahkan perkara tersebut dibiarkan saja begitu, ya, yakni tidak mengapa seorang untuk mengerjakannya pula, maka yang demikian ini, ya, hadis-hadis tersebut menunjukkan hal itu, ya, menunjukkan hal tersebut, seperti juga hadis Abu Tha'labah dan hadis yang semisalnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala mengenai hadis Abu Tha'labah dari keterangan para ahli ilmu, ya, dari Al-Imam Ibnu Rajab dan juga yang lainnya. Dan tentunya kita berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita telah mendapatkan syariat agama ini terang benderang. Syariat agama ini telah jelas, dan Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Ai fi ma'na. Kata Nabi yang mulia kepada para sahabat, aku tinggalkan untuk kalian agama Islam yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, dan tidak ada yang menyimpang dari agama Islam yang putih bersih ini, melainkan dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama Islam ini sudah terang benderang, sudah sangat jelas sekali, dan segala sesuatunya telah diberikan kepada umat ini, kepada para sahabat. Tidak ada yang tertinggal dari ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menegaskan dalam hadis yang mulia, ma baqiya syai'un
yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum fi ma ma'nah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ajaran Islam yang tertinggal, kata Nabi. Lihat, Nabi mengatakan tidak ada satupun ajaran Islam yang tertinggal yang dapat mendekatkan kalian ke surga, yang dapat menjauhkan kalian dari siksa neraka, melainkan telah dijelaskan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua untuk menjelaskan hadis Nabi, untuk menjelaskan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya telah dijelaskan seluruhnya, telah diterangkan seluruhnya, telah diberikan seluruhnya dan tidak ada yang tertinggal. Semuanya telah sempurna. Semuanya telah sempurna. Bahkan tentunya ya kita bisa mendengarkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir mengenai ayat yang mulia ini, ya, di mana beliau rahimahullah taala menjelaskan ayat yang mulia dari surat Al-Maidah ayat 3 tadi, hadhihi min ni'amillahi ala hadhil ummah. Inilah nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim, maka mereka tidak butuh agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghair nabiyihim, dan tidak pula mereka butuh kepada seorang nabi kecuali nabi mereka sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahallah, maka tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh agama ini. Wala harrama illa ma harramah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh agama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat yang mulia ini, bahwa agama ini telah sempurna seluruhnya, baik berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama, hal-hal yang sunnat dalam agama, kemudian pula apa-apa yang diharamkan oleh agama ini, begitu pula tentang hudud, batas-batas agama yang mulia ini, dan al-maskut an, hal-hal yang didiamkan oleh agama yang mulia ini. Inilah berkaitan dengan, sekali lagi, agama Islam, agama yang telah sempurna, dan sekali lagi kita bangga dan bahagia menjadi umat Islam. Maka hendaknya kita kembali kepada Quran kita, kembali kepada hadis Nabi kita, kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dunia sampai akhirat dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, kita baca beberapa pelajaran berharga yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala dari hadis Abu Tha'labah ini. Yang pertama, beliau mengatakan, anna min syari'atillah ma huwa fardun lazim yajibu fi'luh wa adamu idha'atih. Di antara syariat agama Allah ada yang hukumnya fardu, yakni wajib. Wajib untuk dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan atau disia-siakan. Yang kedua, annahu yajibul wuquf indal wajibat wal mustahabbat wal mubahat fala yutajawaz ilal muharramat. Kata beliau hafizahullah, bahwa wajib seorang muslim untuk bersikap yang benar dalam hal-hal yang pertama diwajibkan oleh agama, yang kedua yang disunatkan oleh agama ini, dan yang ketiga yang dibolehkan, yang mubah ya menurut agama ini, dan tidak boleh melampaui batasnya kepada yang diharamkan oleh agama ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, anna kullama harramahu Allahu yata'ayyan 'alal muslim
tarkuhu wal ibti'adu an. Yakni bahwa setiap apa yang Allah haramkan, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Meninggalkannya dan menjauhinya. Ya, ini sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan hadis Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah. Jauhilah, kata Nabi SAW. Kemudian yang keempat, annama lam ya'ti fihi tahrimun wala tahlilun fahuwa afwun la yus'alu an. Apa yang tidak dijelaskan oleh agama ini, ya tidak dijelaskan keharamannya, tidak pula dijelaskan tentang halalnya, maka itu ya hal yang dimaafkan oleh agama ini dan jangan bertanya tentangnya. Ya, jangan kita bertanya tentang hal tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-30 di sore hari ini yang kita ambil, hadis dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan, dan semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, dan di atas manhaj para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Setiap kebaikan yang benar pasti telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan setiap amalan yang tidak mereka dahului, maka kebaikan itu bukan untuk kita. Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Di tengah banyaknya amalan yang dianggap baik, Islam mengajarkan kita satu prinsip agung. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita. Mari hadiri dan ikuti Tablik Akbar bersama Ustadz Abu Naisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dengan tema Lau kana khairan lasabakuna ilai. Bab lanjutan. Perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma atau kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma sahabat. Ahad 6 Sya'ban 1447 Hijriah, 25 Januari 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga zuhur, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Jangan lewatkan majelis ilmu, karena satu langkah menuju majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan seisi.